Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan menceritakan manhwa yang berjudul Solo Leveling Spesial. Dan ini adalah video part yang pertama. Bagaimanakah keseruan dari cerita manhwa ini? Silahkan kalian simak baik-baik video ini. Sebelum kita masuki alur ceritanya, admin terlebih dahulu memohon dukungan dari kalian semua dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Pada awal mula cerita ini, kita diperlihatkan di tempat kantor kepolisian. Seorang pria yang bernama Ujin sedang bingung dan memikirkan sesuatu. Ia adalah salah satu tim penyelidik kriminal. Rekannya kemudian memberikannya minuman sembari bertanya apakah gerangan yang dipikirkan oleh seniornya itu. Ujin hanya mengucapkan terima kasih tanpa memberikan penjelasan tentang masalah apa yang sedang ia pikirkan. Saat mereka kembali ke ruang penyidik, mereka melihat ada beberapa orang kriminal yang nampak ketakutan. Secara mengejutkan, mereka datang sendiri ke kantor polisi karena telah melihat monster dari dalam bayangan. Bahkan bayangan itu muncul dari tanah dan berkata kepadaku, jika aku tidak menyerahkan diri ke polisi dalam 24 jam, maka dia akan membunuhku. Ucap satu orang dari mereka dengan wajah penuh ketakutan. Itulah yang menjadi alasan kenapa mereka datang ke kantor polisi, mengakui tindakan kriminal mereka dan meminta untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ujin pun bingung bagaimana cara ia membuat laporan bahwa penjahat menyerahkan diri karena melihat monster shadow. Ujin kemudian diminta untuk mendatangi ruangan rapat dan biarlah bawahannya yang akan mengurus soal laporan tersebut di sana. Singkat cerita, rapat pun telah berlangsung di kantor kepolisian untuk membahas laporan ini. Ujin begitu terkejut karena pimpinan mereka ingin melepaskan para kriminal yang menyerahkan diri. Ujin pun bingung kenapa ketua tim penyidik malah ingin melepaskan para kriminal yang menyerahkan diri mereka. Ketua tim penyidik rupanya ingin melihat apakah yang akan terjadi pada kriminal tersebut jika mereka tidak ditangkap dalam waktu 24 jam ke depan. Ujin kemudian mengatakan kalau apa yang mereka katakan tentang monster itu hanyalah efek dari narkoba yang mereka gunakan. Namun di sisi lain, mereka para kriminal tersebut terbukti negatif pada tes narkoba. Tim kepolisian ingin mengetahui secara pasti apa alasan dari kriminal tersebut berkumpul dan mendatangi kantor kepolisian hingga menyerahkan diri mereka. Polisi tidak punya pilihan lain untuk mengetahuinya selain dengan cara melepaskan mereka hingga mendapat beberapa bukti. Ujin bertanya kalau memang yang dikatakan oleh mereka itu benar, bagaimana jika terjadi sesuatu kepada mereka? Tanya Ujin. Rekan-rekannya hanya menertawakan kekhawatiran Ujin tersebut di sana. Mereka bahkan mengajak Ujin yang percaya dengan hal gaib seperti hantu. Beberapa saat kemudian, scenes memperlihatkan di sebuah gudang di malam hari. Salah satu dari kriminal akan dilepaskan di sana, dan para tim penyidik juga mengikutinya untuk melihat apa yang akan terjadi pada kriminal itu. Pria tersebut berteriak dan memohon untuk ditangkap saja, karena ia pasti akan terbunuh jika berada di luar penjara. Namun tim penyidik tetap akan berada di sana hingga 24 jam terpenuhi. Waktu kini menunjukkan 10 menit lagi hingga pergantian malam. Mereka pun akan menunggu waktu tersebut sambil bersantai. Ujin mulai merasakan suasana yang aneh di sana. Entah kenapa sangat berbeda dari biasanya. Bawahannya kemudian melaporkan
bahwa 10 menit telah berlalu dan mereka mulai memasuki hari berikutnya. Tampak mereka mulai mengamati sesuatu di sekitarnya. Penjahat itu pun bingung kenapa masih tidak terjadi apa-apa, dan dia masih hidup hingga detik ini. Oleh karena itulah, sehingga tim penyidik pun mulai menyimpulkan kalau para kriminal itu hanya mabuk dan bicara mengada-ada saja. Segeralah bicara dan akhiri drama ini, ucapnya. Akan tetapi pria itu mengakui bahwa ia memang benar-benar melihat monster bayangan waktu itu. Tiba-tiba, Ujin dikejutkan dengan melihat sesuatu yang muncul di sana. Ia memerintahkan kepada mereka yang ada di sana untuk minggir dan segera menjauh dari tempat tersebut. Dalam sekejap bayangan aneh muncul dari bawah lantai gedung tersebut dan menyerang kepada para tim penyidik yang ada di sana. 2 orang penyidik langsung terlempar dengan keras ke dinding gedung. Melihat kejadian itu, pria yang menjadi kriminal tersebut semakin ketakutan dan gemetaran. Memang benar, beberapa monster bayangan muncul di hadapannya dan siap untuk membunuhnya. Ujin terkejut melihat monster itu dan bahkan ada 3 monster langsung yang muncul. Pria kriminal itu pun berteriak ketakutan dan memohon pertolongan. Para monster langsung bergerak menyerangnya. Sungguh gila, mereka memangsa pria itu dengan sadis hingga tubuhnya terpenggal. Entah dari mana datangnya sang monster, namun mereka hanya menghabisi pria kriminal yang berada di sana. Monster itu nampak seperti semut raksasa, sungguh mengerikan. Ujin melihat monster itu seakan-akan tersenyum ke arahnya. Ekspresi dari para monster bayangan itu seolah-olah mereka sedang bertemu dengan Wujin. Dia pun bertanya apa-apaan makhluk itu yang kini mulai menghilang dari hadapannya. Keesokan harinya setelah kejadian itu, ketua tim penyidik sangat marah kepada para bawahannya. Bisa-bisanya orang yang menyerahkan diri kepada tim kepolisian hilang tanpa jejak tadi malam. Bahkan bawahannya itu pingsan saat kejadian. Pria itu kemudian bertanya kepada Wujin yang saat kejadian itu dia masih sadar dan menolong rekan-rekannya. Akan tetapi Wujin mengaku kalau ia juga tidak melihat apa-apa, dan saat aku tersadar, semua kawan telah pingsan, ucapnya. Untuk saat ini, laporan kejadian ini belum sampai ke atasan mereka. Jadi mereka berencana untuk merahasiakannya. Sins lalu kemudian memperlihatkan di kantor tim penyidik. Saat ini, Wujin terus mencari informasi mengenai banyaknya para kriminal yang menyerahkan diri kepada kepolisian. Rekannya kemudian berkata bahwa jumlah orang yang menyerahkan diri naik drastis dari akhir Februari hingga awal Maret ini. Hal ini mengingatkanku akan usaha rental buku milik sang bibi, di mana ia selalu mengeluh tak ada pelanggan di waktu tersebut karena sekolah sedang libur. Pria itu merasa kalau usaha tersebut tidak ada kaitannya dengan fenomena ini, hanya terlihat sama di waktunya saja. Akan tetapi Wujin menanggapinya dengan serius dan dia akan tetap mengingat informasi tersebut. Sins lalu kemudian berpindah lagi memperlihatkan sebuah sekolah. Anak-anak telah memasuki hari-hari sekolah setelah libur semester. Nampak Sun Jinwo juga ada di sekolah tersebut di sana. Sins beralih memperlihatkan di ruang kepala sekolah. Seorang murid bermasalah akan datang ke sekolah mereka. Menurut informasi yang ada, ayah dari anak bermasalah itu adalah seorang pemadam dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Berdasarkan hasil tes, masuk sekolahnya bagus-bagus saja. Tidak terlihat seperti siswa bermasalah. Namun alasan perpindahan sekolahnya adalah karena anak itu meninggalkan rumahnya selama 2 tahun saat berada di kelas 1 SMP. Kepala sekolah bertanya apakah guru tersebut bisa mendidik murid dengan bermasalah seperti itu. Pak guru yang bernama Gisul sangat percaya diri dan ia berkata, "Serahkan saja semua anak nakal dan bermasalah kepada saya. Saya akan mendidik mereka kembali ke jalan yang benar," ucapnya. Anak-anak kini telah berbaris di halaman
untuk persiapan masuk ke dalam kelas. Pak Guru Gisul memerintahkan kepada anak-anak untuk diam dan tidak berbicara. Ia kemudian melihat kepada anak baru yang akan dia didik dengan keras karena pindah sekolah. Bocah yang bernama Sung Jinwoo akan ia beri pelajaran di awal masuk. Tidak peduli senakal apapun murid, aku akan membuatnya menjadi domba yang penurut, ucapnya di dalam hati. Dia kemudian melihat kalau Jinwoo memakai sarung tangan dan itu tidak diperbolehkan di sekolah ini. "Hei bocah, berani sekali kau memakai sarung tangan ke sekolah," ucapnya dengan lantang. Jinwoo kemudian melihat ke arahnya dengan tatapan yang mengerikan. Pak Guru pun merasa aneh dan agak takut dengan tatapan tersebut. Apalagi ia juga melihat aura kegelapan yang sangat hebat dari anak yang bernama Sung Jinwoo. Dia kemudian menjauhinya dan menata murid-murid lain. "Apakah aku berhalusinasi?" tanyanya di dalam hati. Monster bayangan kemudian menyampaikan kepada Sung Jinwoo bahwa orang tadi sepertinya bisa melihat kekuatan dari monster bayangan. "Apakah ini adalah efek yang kubawa ke dunia ini?" tanya Sung Jinwoo di dalam hatinya. Singkat cerita, anak-anak telah memasuki ruang kelas dan belajar seperti biasa. Seseorang menghampiri Jinwoo dan menyapa dirinya. Pria itu bernama Yonggil dan dia berada di kelas yang sama saat kelas 1 SMP. Namun tiba-tiba beberapa siswa lain muncul dan mengelilingi Sung Jinwoo. Mereka ngata-ngatai sarung tangan milik Sung Jinwoo. Mereka meledek Jinwoo yang sok keren memakai sarung tangan. Mereka kemudian memerintahkan kepada Sung Jinwoo untuk melepas sarung tangannya. Kemungkinan mereka adalah geng terkuat di sekolah tersebut. Monster bayangan bertanya kepada Sung Jinwoo, "Masterku, jika Anda mengizinkanku, aku akan merobek-robek mereka untuk Anda." Namun Sung Jinwoo melarang monsternya untuk bertindak. Jinwoo kemudian melepaskan sarung tangannya dan menunjukkan bekas luka yang ada di tangannya. Itu adalah luka yang dia dapat saat bertarung melawan King of Dragon dulu. Setelah melihat bekas luka tersebut, mereka pun langsung meminta Jinwoo untuk menutupnya kembali. Monster bayangan milik Jinwoo kemudian bergerak saat para geng sekolah tadi menjauh dari masternya. Saat mereka keluar dan melewati pintu kelas, mereka kemudian tiba-tiba terjatuh dengan memalukan, hingga ditertawakan oleh murid-murid lainnya. Kelas pun telah berakhir. Yonggil bersama Jinwoo beranjak pergi, dan Yonggil menilai kalau Sung Jinwoo nampak berbeda dari 3 tahun yang lalu. Sung Jinwoo mengaku kalau dirinya memang banyak berlatih selama ini. Yonggil bertanya apakah Jinwoo akan berencana ikut dengan klub olahraga di sekolah ini. Jinwoo mengakui kalau ia akan bergabung dengan klub lari karena ada sesuatu yang ia cari di sana. Mereka kemudian mendatangi kapten klub lari di sekolahnya. Dia bernama Taiwung. Para atlet lari yang ada di sana memandang remeh kepada Sung Jinwoo karena hingga saat ini belum pernah ada seseorang yang ingin bergabung karena keinginan mereka sendiri. Sung Jinwoo mengaku kalau ia bukanlah atlet dan tidak pernah berlatih untuk lomba lari. Mereka kemudian menyebut kalau klub ini hanya untuk para atlet dan tidak menerima seseorang yang belum mempunyai kemampuan sama sekali. Sung Jinwoo mengatakan kalau ia ikut klub lari tersebut karena untuk bertemu dengan seseorang di perlombaannya. Dia adalah pelari yang hebat sebelum berhenti mengejar cita-citanya dan kemudian menjadi hunter. Taiwung akan menerima Jinwoo dengan satu syarat. Jinwoo harus menang tanding lari dengan pelari terburuk di klub mereka. Berdasarkan pengamatan dari Sung Jinwoo, orang itu memiliki kaki yang bagus dan aura yang mantap. Kemungkinan pria itu bukanlah pelari terburuk di sana. Benar saja, ternyata orang itu adalah pelari nasional yang pernah juara 3 di lomba lari tingkat provinsi. Kita kemudian diperlihatkan situasi di kantor Dewan Guru. Pak Gisul melihat ke arah jendela. Ia melihat Sung Jinwoo yang sedang berlari di halaman sekolah. Dia bertanya kepada guru olahraga, kenapa Jinwoo berlari bersama mereka. Berdasarkan informasi, anak baru itu ingin bergabung dengan ekskul lari. Dan saat ini ia telah terbukti memiliki bakat
setelah melihat kemampuannya. Hari ini mereka melakukan tes stamina kepada anak itu. Secara mengejutkan, Sung Jinwoo telah berlari pada putaran yang ke-20 hari ini. Pak Gisul pun bingung, padahal Sung Jinwoo adalah anak yang bermasalah, namun ia akan memperhatikannya lagi. Pak guru itu kemudian dibuat terkejut karena melihat sesuatu di sana. Benar saja, aura-aura kegelapan yang sangat dahsyat muncul di dekat Sung Jinwoo. Ini pasti ilusi, tak mungkin hal ini seperti nyata, ucapnya. Monster bayangan muncul di hadapan Pak guru itu di sana. Monster tersebut kemudian memberikan peringatan kepada Pak guru dengan suara monster yang mengerikan. Seketika itu juga, Pak guru langsung terkejut, ketakutan, bahkan jatuh pingsan. Sampai di sini, para monster itu sudah mendapat kesimpulan kalau manusia itu bisa melihat kekuatan dan wujud mereka. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan restoran. Anggota tim penyidik saat ini sedang makan malam bersama. Dia bertanya kepada Woo-jin tentang apa yang dilihat oleh seniornya saat itu, saat pria kriminal hilang jejak di malam kemarin. Hari saat kriminal itu menghilang. Aku melihat monster seperti semut raksasa. Aku tak terlalu mengerti dengan apa yang terjadi. Namun monster itu terlihat seperti semut raksasa, ucapnya. Dia adalah monster raksasa dengan tubuh manusia dan kepala semut. Scenes kembali memperlihatkan para siswa sedang latihan berlari untuk kejuaraan nasional. Pak guru teringat kembali di malam itu dia sedang mabuk dan tidak sengaja mengatakan monster semut bertubuh manusia. Woo-jin yang mendengar perkataan dari Pak guru itu saat di restoran kemudian bertanya tentang kejadian detail yang dilihat oleh Pak guru. Sung Jinwoo mulai merasa kalau dirinya sudah dicurigai memiliki kekuatan mengerikan di sana. Sehingga monster bayangan menyarankan agar sang master menghilangkan ingatan dari Pak guru tersebut. Di sisi lain, Sung Jinwoo mulai melakukan penyelidikan di dekat area sekolah yang diinformasikan oleh Pak guru Gisul. Kriminal yang bertemu dengan monster semut itu, serta guru olahraga yang juga melihatnya, apakah ada kaitannya kedua hal tersebut? Tanya Woo-jin di dalam hatinya. Saat ia berada di dekat sekolah, tiba-tiba ada aura kegelapan yang bergerak melewati kakinya. Benar saja ada aura aneh di pohon tersebut. Tentu saja Woo-jin menyimpulkan ada hal yang tidak beres di sekolah tersebut di sana. Sung Jinwoo kemudian didatangi oleh Woo-jin dan diminta untuk ikut dengannya untuk segera diselidiki. Woo-jin sendiri ternyata adalah mantan presiden asosiasi Hunter. Harusnya Woo-jin tidak memiliki ingatan kehidupannya di kehidupan sebelumnya. Sudah bertahun-tahun sejak Jinwoo menghabiskan waktu untuk berkelana antar dimensi. Berarti sudah beberapa dekade sejak terakhir kali mereka bertemu. Woo-jin dan Jinwoo sudah saling mengenal di kehidupan sebelumnya. Woo-jin menilai ada sesuatu yang aneh dengan Sung Jinwoo. Bahkan ia bisa melihat dari mata Sung Jinwoo yang bercahaya. Woo-jin kemudian bertanya apakah Jinwoo mengetahui atau mengenal makhluk seperti yang ada di gambar tersebut. Jinwoo berpura-pura tidak tahu. Ia mengatakan bukankah ini monster yang ada di televisi yang sering dilihat oleh anak-anak, ucapnya. Mendengar jawaban konyol, Woo-jin pun langsung mengambil kembali dan tidak melanjutkan penyelidikannya. Woo-jin kemudian pergi meninggalkannya. Monster bayangan bertanya kepada tuannya, kenapa dia tidak memberitahukan yang sebenarnya saja kepada orang itu di sana. Sung Jinwoo hanya mengatakan kalau lupa dan ketidaktahuan itu adalah berkah atau karunia yang bagus dari Tuhan kepada manusia. Bahkan jika hasil yang ditimbulkannya hanyalah ciptaan dari mainan dewa saja. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Sungguh cerita ini juga sangat menarik dan sangat seru untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Apakah layak untuk kita lanjutkan atau kita skip saja alur cerita ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.